Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pewarisan sifat. Berikut merupakan nama kelompok dan NPM-nya. Di sini saya, Arfia Zahra Kurniawan, akan membacakan pertama. Pewarisan sifat, yaitu sifat yang dapat diwariskan. Sifat dalam kategori ini adalah secara fisik, yaitu bentuk hidung, mata, wajah, warna mata, warna kulit, rambut, dan ciri fisik lainnya yang diwariskan oleh orang tua melalui materi genetik. Materi genetik apa itu? Materi genetik merupakan molekul yang berperan dalam materi genetik, yaitu asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA yaitu deoksiribonukleik asid, RNA ribonukleik asid. Lalu ada gen, yaitu unit di DNA yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Lalu ada kromosom, yaitu struktur seperti pita di DNA, yaitu susunan dari DNA yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Berikut merupakan gambarnya. DNA memiliki bentuk seperti double helix. Lalu di tanda panah hijau merupakan kromosom, bentuknya seperti huruf X. Lalu di tanda yang berwarna merah muda itu adalah gen. Di dalamnya terdapat DNA. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Alifatul Rizky Nafian Usman akan melanjutkan tentang materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Lalu materinya lanjut ke istilah pewarisan sifat. Yang pertama ada prenatal. Prenatal bersifat berhubungan dengan orang tua atau dan ayah dan ibu yang berperan sebagai pusat kekuasaan dan dilambangkan dengan huruf P. Lalu yang kedua ada filial. Filial merupakan istilah yang digunakan untuk hasil persilangan prenatal atau disebut sebagai anak atau keturunan dan dilambangkan dengan huruf F. Lalu yang berikutnya ada fenotip. Fenotip merupakan penampilan fisik dan sifat yang diamati dari organisme yang dihasilkan oleh interaksi genotipnya dan lingkungannya. Lalu yang berikutnya ada genotip. Genotip merupakan ciri-ciri fisik yang tidak tampak dari luar, khususnya yang bersangkutan dengan susunan genetika, sebagai akibat evolusi biologis pada organisme. Lalu yang berikutnya ada dominan. Dominan artinya bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Dan dilambangkan dengan huruf M besar. Lalu yang berikutnya ada resesif. Resesif merupakan alel yang dinyatakan dalam fenotip kecuali homozigot. Disimbolkan dengan huruf yang sama dengan gen dominan tapi dengan huruf kecil. Oke, perkenalkan di sini saya Wildan Maulana Yusuf. Saya di sini akan melanjutkan dari pembicara yang sebelumnya, yaitu mengenai istilah-istilah yang ada di dalam pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat ini yaitu ada juga yang namanya intermediate. Intermediate ini merupakan suatu sifat gen yang terpisah dari induknya dan tidak saling menutupi satu sama lain. Nah, intermediate ini dilambangkan dengan satu pasang huruf, yang mana huruf pertamanya itu merupakan huruf besar, dan huruf keduanya yaitu huruf kecil. Kita ambil contoh, misal huruf M besar. Huruf M besar ini melambangkan dengan warna merah. Lalu ada huruf M kecil yang melambangkan warna putih. Nah, jadi satu pasang ini itu tidak mendominasi satu sama lain. Yang mana nantinya huruf M besar dan huruf M kecil ini jika digabungkan akan menghasilkan warna merah muda. Jadi tidak berwarna merah ataupun putih, melainkan gabungan dari warna merah dan putih, yaitu warna merah muda. Selanjutnya yaitu ada alel. Nah, alel ini merupakan anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Nah, misalnya alel dari bulu halus, alel H besar dari bulu halus. Lalu ada alel H kecil dari bulu kasal. Atau kita ambil contoh dari yang tadi, alel M besar yaitu warna merah dan alel M kecil yaitu warna putih. Nah, selanjutnya ada homozigot. Homozigot ini berasal dari kata homo yang berarti sama. Yang mana homozigot sendiri berarti sepasang alel yang terdiri dari gen yang sama, sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Lalu selanjutnya ada heterozigot.
Heterozigot ini merupakan sepasang alel yang terdiri dari gen yang berbeda atau fusion antara dominan dan recessive, sama seperti yang tadi intermediate. Nah, oke, selanjutnya ada monohibrid. Nah, monohibrid ini berasal dari kata mono yang berarti satu, yang mana monohibrid ini berarti persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Lalu selanjutnya ada dihibrid. Dihibrid ini berasal dari kata di yang berarti dua, yang mana artinya sendiri merupakan persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Jadi berbeda dengan monohibrid yang mana monohibrid itu satu dan sedangkan dihibrid ini dua. Nah, oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama, kita sebut saja sebagai Pak Mendel. Nah, Pak Mendel ini pertama kali menemukan hukum ini saat dia menanam tanaman kacang kapri. Nah, saat itu ia bingung kenapa tanaman ini itu bentuk dan warnanya itu suka ada yang berbeda gitu. Nah, dari sanalah ia terus melakukan persilangan antara tanaman kapri ini. Nah, dari hal tersebut kemudian ia mengemukakan dua hal, yaitu ada hukum Mendel pertama dan ada hukum Mendel kedua. Nah, di dalam hukum Mendel pertama ini menjelaskan bahwasannya setiap gen dalam alel itu akan berpisah saat pembentukan gamet. Nah, di sini kan ada kata berpisah ya. Nah, di dalam hukum ini juga biasa disebut sebagai hukum segregasi bebas, karena adanya perpisahan saat pembentukan gamet. Lalu di dalam hukum Mendel kedua ini menyatakan bahwa misalnya setiap gen dalam gamet ini akan bergabung atau berasertasi secara bebas saat pembentukan suatu individu baru. Nah, makanya dari hukum Mendel kedua ini biasa juga disebut sebagai hukum asertasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zain Zakiah, NPM 10050509073 dari Fakultas Psikologi kelas E. Di sini saya akan membahas tentang persilangan. Pada persilangan terdapat menjadi dua bagian, yaitu monohibrid dan juga dihibrid. Pada monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda, sedangkan untuk dihibrid yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Pada monohibrid ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan resesif dan juga monohibrid intermediate. Di sini saya akan memberikan contoh pada monohibrid dominan resesif. Diketahui persilangan antara tanaman bunga mawar merah M besar dengan tanaman mawar putih M kecil. Ternyata semua keturunannya adalah berbunga merah M besar M kecil. Untuk dominan kita lambangkan dengan sepasang huruf kapital atau besar ya, yaitu M besar yang terdapat pada mawar merah. Sedangkan untuk resesif kita lambangkan dengan sepasang huruf kecil, yaitu di sini terdapat pada mawar putih M kecil. Nah, ketika gen dominan dan gen resesif disilangkan, ternyata mendapatkan keturunan berbunga warna merah M besar dan M kecil. Nah, pada penulisan M besar M kecil ini dinamakan sebagai heterozigot. Untuk yang ditanyakan yaitu bagaimana terhadap rasio genotip dan fenotip F2. Yang ditanyakan adalah F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Baik, langkah pertama yaitu kita tentukan parental fenotipnya atau yang disebut sifat ya. Sifat yang diambil adalah warna dari bunganya. Di sini terdapat pada warna merah dan juga putih. Jadi kita tulis merah dan putih. Setelah itu untuk genotipnya kita lambangkan sesuai dengan sifatnya. Di sini pada warna merah itu terdapat lambang M besar dan M besar. Yaitu M besar. Dan untuk putih yaitu M kecil.
Selanjutnya pada gamet, nah, sesuai dengan hukum yang pertama, yaitu hukum segregasi, pada pembentukan gamet alelnya itu harus terpisah. Alelnya dipisahkan, maksudnya alel itu ini M besar itu yang dinamakan alel ya. Nah, karena di sini sama-sama besar, kita hanya mengambil satu saja, kecuali kalau yang satu besar dan yang satu kecil itu harus ditulis dengan terpisah gametnya. Karena ini sama, kita tulis satu saja, jadi M besar. Begitu juga dengan M kecil, karena sama kita tulis satu, yaitu M kecil. Setelah itu, setelah kita ketahui gametnya, dapat disilangkan dari antara M besar dan M kecil, yaitu M menjadi genotip yang dilambangkan M besar M kecil, seperti ini. Nah, untuk kita tetap harus tulis fenotipnya ya, untuk menentukan F1 ini. Yang tadi perbedaan genotip dan fenotip, pada genotip kita tulis dengan menggunakan lambang, dan fenotip kita tulis dengan menggunakan sifat atau kata-kata. Di sini mawar merah heterozigot. Nah, kenapa heterozigot? Tadi yang saya bilang pada penulisan M besar dan M kecil itu dinamakan heterozigot. Nah, kenapa merah? Kenapa nggak putih? Karena di sini terdapat sifat yang dominan pada genotip F1 ini. Sifat yang dominan itu akan menutupi resesif, sifat resesif. Nah, karena hurufnya besar dan terdapat pada merah, makanya disebutnya merah. Karena ini besar dan ini udah dominan ya, pada merah itu udah dominan, makanya disebutnya merah. Tapi dia membawa gen resesif, yaitu si putih ini membawa gen resesif ini, seperti itu. Baik, untuk P2-nya yaitu sesuai dengan soalnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Kita sudah dapat F1-nya yaitu M besar dan M kecil. Karena itu disilangkan dengan sesamanya. Baik itu jantan maupun betina, kita tulis M besar dan M kecil, sama-sama M besar dan M kecil, karena dibilangnya disilangkan dengan sesamanya. Seperti itu. Nah, untuk dan setelah kita ketahui genotipnya, kita tentukan gametnya seperti biasa ya. Tadi saya udah bilang, pada penentuan gamet, alelnya dipisahkan secara bebas. Di sini karena yang tadi saya bilang ya, kalau sama kita tulis satu, tapi kalau beda seperti ini M besar dan M kecil, kita tulis terpisah, kita tulis satu-satu. Yaitu terdapat M besar dan M kecil, sama juga dengan yang betinanya, kita tulis M besar dan M kecil. Untuk menghilangkannya, saya menggunakan tabel di sini. Pada penulisannya kita taruh untuk M besar dan M kecil pada betina, pada jantan kita tulis di atas M besar M kecil, dan untuk yang betina kita tulis di bawah M besar dan M kecil. Kita silangkan antara M besar jantan dan M besar betina, terdapat pada M besar yaitu merah homo. Kenapa homozigot? Karena homozigot yaitu di sini sama dan ini dominan ya, karena M besar. Nah, untuk yang selanjutnya kita silangkan dengan M besar dan M kecil. Kenapa penulisannya M besar M kecil? Padahal kan harusnya dari atas ya, kita lihatnya M kecil terus M besar. Tetap karena yang tadi saya udah bilang, pada M besar ini terdapat warna merah yang dominan. Mau disilangkan pun tetap dia sudah menjadi dominan, jadi akan menutupi gen resesif. Tuh. Jadi kita tulis tetap
M besar M kecil. Dan di sini disebut dengan heterozigot ya. Yang tadi sudah aku bilang. Terus lanjut lagi ke yang bawahnya, M besar M kecil kita silangkan menjadi M merah heterozigot. Dan yang terakhir M kecil dan F kecil. Yaitu yang tadi sudah sama ya, M kecil adalah putih. Seperti itu. Nah, jadi hasil dari persilangan tersebut yang disilangkan dengan sesamanya dapat kita lihat atau kita tentukan. Di sini kan disebut dengan terhadap rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Ya, jadi kita tulis genotipnya, tetap genotip F2-nya. Yaitu tadi genotip itu lambang ya, kita tulis dengan lambangnya. Di sini terdapat pada lambang M besar, M kecil, M besar, M kecil. Itu kita tulis di sini. Karena di sini M besar ada sama M kecilnya ada 2, kita tulis di perbandingannya. Di sini kita tulis M besar, M kecil, banding M kecil, M kecil. Dan perbandingannya adalah M besarnya kan ada 1, kita tulis 1. Nah, pada M besar, M kecil kita tulis 2, karena ada 2. Terus, pada M kecil kita tulis 1. Jadi, pada genotipnya 1 banding 2 banding 1. Nah, kita tulis juga jangan lupa pada fenotipnya. Fenotipnya itu adalah sifat atau yang disebut dengan kata-kata. Kita tulis kata-katanya. Di sini terdapat pada warna merah dan putih. Dari tabel kita dapat cuma 2 warna. Kita tulis merah dan banding putih. Nah, pada warna merah ini ada berapa? Nah, kan di sini diketahui ada 3 ya. Yang homo dan 2 hetero. Kita tulis 3 dan putihnya terdapat pada 1 saja. Kita tulis 3 banding 1. Seperti itu. Selanjutnya ada monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan monohibrid dengan salah satu sifat pembeda dapat menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh atau tidak penuh. Jika terdapat salah satu alel yang bersifat lebih kuat dibandingkan alel yang lain, maka hasilnya akan menunjukkan dominasi penuh. Sedangkan pada hasil persilangan intermediate, kedua sifat gen memiliki kedudukan yang sama kuat. Contohnya ada pada persilangan antara tanaman pagi sore Mirabilis jalapa berwarna kuning K besar yang merupakan dominan dengan tanaman berwarna putih K kecil yang merupakan resesif. Ternyata semua keturunannya adalah berwarna kuning muda yang merupakan percampuran antara kuning dan putih. Hal tersebut disebut intermediate. Maka bagaimana rasio genotip dan fenotip F1 jika F2 disilangkan dengan sesamanya? Genotip P1-nya ada K besar disilangkan dengan K kecil. Penotip P1-nya atau penotip paralelnya kuning disilangkan dengan putih. Kuning yang merupakan dominan jadi K besar, K kecil yaitu putih yang merupakan resesif. Lalu gametnya K besar disilangkan dengan K kecil menghasilkan genotip P1 yaitu K besar K kecil. Penotip P1-nya bunga kuning muda. Lalu tadi P2-nya disebutkan bahwa dalam soal bagaimana rasio fenotip dan genotip F1 jika F2 disilangkan dengan sesamanya, yaitu kita menyilangkan K besar K kecil dengan K besar K kecil lagi. Lalu gametnya ada K besar dan K kecil disilangkan dengan K besar dengan K kecil. Nah, F2-nya lalu ini dalam tabel K besar dengan K kecil sejajar, lalu dituliskan juga K besar dengan K kecil menurun. Lalu K besar dengan K besar disilangkan menghasilkan K besar yaitu dominan kuning. Lalu K besar dengan K kecil menghasilkan K besar K kecil kuning muda. Lalu K besar dengan K kecil lagi yaitu K besar K kecil yang menghasilkan kuning muda juga.
Lalu terakhir K kecil dan K kecil yang menghasilkan putih. Jadi pada hasil persilangan tersebut diperoleh tadi genotif F2-nya masih sama dengan dominan resesi P1, yaitu K besar dengan K besar dengan K kecil, dan K kecil dengan K kecil yang perbandingannya adalah 1:2:1. Sedangkan pada fenotip P2-nya berbeda dengan dominan resesif yang tadi karena warnanya menjadi 3 jenis, yaitu kuning, kuning muda, dan warna putih yang berbanding 1:2:1. Nah, pada intermediate ada yang mengikuti sifat dominan, ada yang mengikuti sifat resesif, namun ada juga yang percampuran antara keduanya. Ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contoh dari persilangan dihibrid yaitu persilangan antara kacang ercis bulat kuning dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau. Nah, kalau contoh soalnya itu kayak gini ya, penerapan dalam soalnya. Persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar, dengan tanaman ercis berbiji kerut berwarna hijau, B kecil, K kecil, maka akan dihasilkan F1 berbiji bulat berwarna kuning, atau B besar, K kecil. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka fenotip yang keduanya akan dihasilkan, kita jawab ya. Nah, pertama, kayak yang udah diketahui, P1-nya itu yaitu B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, terus didapatkan tuh F1-nya. F1 itu filial yang pertamanya yaitu B besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Nah, dalam soal ditanyakan tuh jika F1 dikalikan dengan sesamanya yang memiliki sifat sama, maka akan dapat F2-nya itu apa sih? Nah, ini ya, kita masukin, berarti ini tuh sama dengan P2. P2-nya itu B besar, B kecil, K kecil, disilangkan dengan sesamanya kan, B besar, K kecil. Nah, cara apa sih? Cara pertamanya tuh harus diapain? Nah, cara pertamanya kita cari dulu gametnya. Cari gamet, kita substitusiin B besar, B kecil, K kecil. Nah, terus kita silangkan. Maka didapatkan hasilnya yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Nah, yang sebelahnya juga sama, karena dua-duanya memiliki sifat yang sama, jadi gametnya juga sama. Nah, setelah kita dapat gametnya, kita masukin tuh, substitusiin buat dapat F2-nya. Kita substitusiin ke papan catur. Nah, masukin di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini dari gamet-gamet yang tadi kita udah cari kan. Nah, sekarang kita silangin. Jadi didapat B besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, K besar, K kecil, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, K besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, F2 yang dihasilkan itu berjumlah 16. Nah, dari 16 ini tuh yang dominan tuh akan mendominasi gitu. Jadi misalnya B-nya itu B besar gitu, B-nya tuh dominan. Nah, berarti sifat yang muncul tuh bakalan bulat, berbentuk bulat. Kalau misalnya B besar, B kecil, karena ada B besar kan dominan tuh, jadi sifat yang munculnya bakal berbentuk bulat. Nah, sedangkan kalau misalnya resesif dua-duanya, baru sifat yang muncul adalah sifat yang resesif. Jadi di sini kita bisa menerjemahkan nih, jadi yang dimana ada B besar, K besar, berarti itu tuh bentuknya bulat berwarna kuning. Kalau misalnya B besar, K kecil berarti bulat berwarna hijau. Kalau misalnya
B kecil, K besar, berarti itu kisut, berarti nggak bulat bentuknya, tapi berwarna kuning. Kalau misalnya B kecil, K kecil, berarti bakal berwarna hijau dan kisut. Nah, dari 16 ini tuh kita bisa mengelompokkannya itu jadi perbandingan bulat kuningnya itu ada 9, bulat hijaunya ada 3, kisut kuningnya ada 3, dan kisut hijaunya ada 1. Maka dia didapatkan perbandingan 9, 3, 3, 3, 1. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dari dalam video yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.